Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Adawiyah Siregar, NIM 2020-10237, yang akan menjelaskan tentang talak atau putusnya suatu hubungan. Pertama, kita akan membahas pengertian talak atau perceraian. Secara bahasa, talak berarti pemutusan ikatan, sedangkan secara istilah, talak berarti pemutusan tali perkawinan. Dapat disimpulkan, talak adalah suatu perbuatan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan istrinya menggunakan kata-kata tertentu. Pada dasarnya, perceraian itu adalah hal yang dibolehkan, tetapi hal tersebut adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia menghindari perceraian tersebut. Kedua, kita akan membahas tentang dasar hukum talak. Yang pertama, dasar hukum talak dalam Islam. Talak diperbolehkan atau mubah jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami ataupun istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229, yang artinya talak yang dapat dirujuk adalah 2 kali. Setelah ia boleh rujuk kembali dengan cara yang makruh atau baik, atau menceraikan dengan cara yang baik pula. Dalam Quran surah Al-Talaq ayat 1, yang artinya, wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat atau menghadapi masa iddahnya yang wajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada seseorang yang mengeluh kepadanya karena perlakuan yang menyakitkan dari istrinya. Rasulullah bersabda, ceraikanlah ia. Hadis riwayat Abu Daud sebagai hadis sahih. Menurut para ulama, penganut mazhab Hambali, talak itu bisa wajib, haram, mubah, dan bisa juga sunnah. Yang dikatakan dengan talak wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Jika masing-masing melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perpisahan. Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena hal itu membawa mudarat bagi suami dan juga istrinya, serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Talak yang mubah adalah talak yang dilakukan karena adanya hal yang menuntut ke arah itu, baik karena buruknya perangai si istri, pergaulan yang kurang baik, ataupun hal-hal buruk lainnya. Sedangkan talak yang disunnahkan adalah talak yang dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat zalim kepada hak-hak Allah yang baru diembannya, seperti sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya, di mana berbagai cara lebih ditempuh oleh sang suami untuk menyandarkannya, akan tetapi ia tetap tidak menghendaki perubahan. 2. Dasar hukum talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan apabila sepasang suami istri yang mengajukan perceraian tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak dapat kembali perkawinannya melalui mediasi, dan perceraian merupakan upaya terakhir mereka. Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, mengatur bahwa untuk melakukan perceraian haruslah ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya terdapat pada pasal 116 KHI secara limitatif
juga mengatur alasan-alasan perceraian. Ada beberapa, yaitu yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang ketujuh, suami melanggar taklid talak. Yang terakhir, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Yang ketiga, macam-macam talak. Jika dilihat dari sisi karakteristiknya, talak dapat dibagi dalam berbagai hal. Yang pertama, talak tanjid dan taklid talak. Yang kedua, talak sunni dan talak bid'i. Yang ketiga, talak raj'i dan talak ba'in. Keempat, dampak talak terhadap rumah tangga. Yang pertama, dampak terhadap suami dan istri. Akibat perceraian dari suami istri, maka muncul hidup sendiri-sendiri. Suami istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri, dan anak serta terhadap kekayaannya. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat mempertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian juga mengakibatkan kesepian dalam hidup karena kehilangan partner hidup yang mantap. Karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan partner hidup yang abadi. Jadi, jika partner hidup yang diharapkan itu hilang, akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tidak ada tempat untuk mencurahkan masalah-masalah hidup untuk dipecahkan bersama. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami istri bebas kawin lagi dengan ketentuan bekas istri tersebut memperhatikan waktu tunggu atau iddah. Yang kedua, dampak terhadap anak. Bagi anak, keluarga adalah tempat ternyaman baginya karena ada ibu dan bapaknya, dan juga tempat teraman, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain sebagainya. Jika dalam suatu keluarga yang aman terjadi perceraian, maka anak-anak akan kehilangan tempat di mana mereka mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pengharapan-pengharapan cita-citanya yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, dampak terhadap harta kekayaan. Apabila terjadi perceraian, maka perikatan menjadi putus dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan, pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan, yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gonagini, harta bersama.
Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama atau gonagini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami atau kedua-duanya, harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu perkawinan. Cukup sekian penjelasan tentang talak atau putusnya suatu ikatan perkawinan. Jika ada kesalahan dan kejanggalan, saya duluan minta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.